Kita mulai. Teman-teman sudah belajar tentang empati. Jadi sudah mestinya yang sudah diungkapkan tadi adalah sebuah pengalaman real di sekolah atau di kelas. Jadi sekarang rekan-rekan sudah paham betul yang dinamakan empati. Kita belum belajar menuju pada solusi. Seringkali kita cepat sekali melompat pada solusi tanpa ada sebuah analisa, tanpa ada sebuah proses, tanpa ada sebuah macam-macam. Kita langsung lompat solusi sehingga terjadi solusi yang seringkali tidak tepat sasaran. Kita lihat satu film singkat yang menghadap ke sana, sebentar menghadap ke depan. Lampunya dimatiin, Pak Ferry di belakang atau di mana lampunya? Oh, di belakang sana. Kita lihat film sebentar supaya mempertajam empati Anda. Ya. Suaranya udah siap, Pak? Oke. Matikan, mulai filmnya. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day.
kebaikan yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda. Belum tentu melalui orang di mana Anda melakukan kebaikan. Gak ada jalan lain kecuali Anda melakukan kebaikan. Dalam rangka proses empati harus benar-benar dilakukan dengan hati. Maka saya katakan, kalau Anda tidak terpanggil menjadi seorang guru, Anda gak bisa empati dengan hati Anda, hanya dengan cara berpikir Anda, maka Anda tidak bisa menemukan kembali rasa empati menjadi seorang guru. Langkah lanjutnya, setiap kelompok yang sudah memprioritaskan 3 peristiwa di mana Anda memiliki rasa empati, sekarang kita akan lanjutkan. Proses selanjutnya adalah, benar enggak itu terjadi? Benar enggak hari ini tidak bisa kita mengkonfirmasi? Tidak bisa mengkonfirmasi karena itu peristiwa di sekolah. Oleh karena itu perlu ada sebuah follow up nantinya. Benar enggak sih anak yang enggak bisa ngerjakan itu memang enggak bisa ngerjakan? Atau benarkah anak yang tantrum itu karena ada sesuatu hal dalam dirinya, mungkin ada masalah dengan keluarganya? Benar enggak sih anak yang enggak bisa bersih-bersih diri pada waktu pup? Apa hanya karena kepengen miss-nya yang melakukan? Atau di rumah sebetulnya udah bisa dengan papa mamanya sudah diajari? Itu butuh yang disebut klarifikasi. Namanya define. Bener gak? Satu cerita yang ini harus Anda hindari dan sering kali terjadi. Contohnya begini, ada anak teman saya di Jakarta punya anak studi di UGM. Anak saya sudah lulus. Kemudian dia tanya, anakmu sudah lulus ya Om Ram? Udah. Anakmu kok belum lulus ya? Setahun kemudian, kok belum lulus ya? Saya bilang, oh kasihan banget ya, anakmu kok belum lulus. Terus dia bilang, Om kamu kan sekarang sering di Jogja, tolong dong temuin anakku, kasih tahu dong supaya cepat lulus. Oke, nanti kasih nomor telepon aja, ketemu. Yang pertama yang mau saya katakan, saya punya empati. Kok dia nggak lulus ya? Kok nggak lulus ya? Yang kemudian saya mau tindak lanjuti ketemu dengan anak itu. Jadi saya harus membutuhkan klarifikasi, layak nggak empati saya itu sinkron dengan orang yang saya empati. Saya ketemu. Dan saya bilang, Kak, aku diminta papamu ini nanyain tentang studimu. Oh ya Om, kenapa Om? Om juga prihatin sih. Kok kamu sudah 5 tahun gak lulus-lulus sih? Gitu. Terus dia ketawa. Kok Om prihatin sih? Aku aja gak prihatin kok, Om prihatin. Jadi nanti kalau anak-anak Miss prihatin sama kamu kok gak bisa pelajaran ini ya? Kalau sampai anaknya ngomong, ngapain Miss prihatin? Wong memang saya gak suka kok matematika. Ya sudah, gak aku pikirin. Hati-hati. Berarti empati kita tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Sehingga gak perlu Anda melakukan apapun. Oh gak sesuai, dia tidak memerlukan pertolongan kita. Anak itu bilang, Om ngapain merasa empati sama saya Om? Wong saya gak apa-apa. Loh kok gak apa-apa, gimana sih 5 tahun gak lulus? Gini loh Om. Om, tahu gak? Aku hidup di Jogja, selain kos dibayarin papa mama, setiap bulan papa mama itu ngirimi aku 5,5 juta untuk hidup di Jogja. Om bayangkan, kalau aku sekarang lulus, aku kerja hanya dapat UMR, uang dari papa mama di stop, enak mana Om? Real ini.
Jadi empati saya ternyata berbeda dengan cara berpikir. Jadi gunanya apa empati? Enggak cocok. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, wong dia enak jadi mahasiswa kok, wong lebih banyak uang sakunya daripada kalau dia nanti kerja. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti merasa empati terhadap seorang anak dan kemudian ngapain sir? Kok empati sama saya? Wong itu memang saya sengaja kok. Clear. Itu nggak masuk. Yang harus Anda cari solusinya. Jelas ya? Jadi sebetulnya langkah kedua itu rekan-rekan harus terjun, duduk bersama, itu define, mencari bukti-bukti benar enggak yang tadi saya merasa empati, benar enggak anaknya juga merasakan itu. Oleh karena itu, nanti kalau sudah proses yang sesungguhnya di sini, Anda mengumpulkan data. Yang kedua, intisari problemnya apa? Data sebanyak mungkin, gitu ya. Jadi tadi kalau di sini ada, oh di sana anak, yang anak saya tadi masalahnya apa, Mas? Kenapa? Benci bapaknya, benci bapaknya. Bener nggak sih dia benci bapaknya? Tindakan seperti apa sih kebencian itu yang dia lakukan kepada bapaknya? Apa sih dampaknya ketika dia benci sama bapaknya? Apakah dia juga benci guru-guru laki-laki? Ini saya pernah ceritakan kalau teman-teman masih ingat. Ada anak kelas 5 SD. Di sekolah selalu diam. Mamanya kemudian ngundang saya untuk ketemu anaknya. Ketika saya ngobrol dengan anaknya, kelas 5 SD, kemudian anaknya saya suruh gambar. Masih ingat? Gambar ikan hiu. Kemudian saya tanya, loh kok ikan hiunya mulutnya menganga? Iya om, biar menakutkan. Terus kemudian ikan hiunya diarsir. Masih ingat toh? Kok diarsir? Apa yang membuat kamu mengasir? Biar keren kayak papa. Begitu pikirannya, papa itu laki-laki, perilakunya seperti itu. Sehingga ketika dia di sekolah, semua guru dianggap seperti papanya, sehingga dia tidak mau ngomong. Hanya satu guru yang bisa diajak omong, guru bahasa Inggris perempuan. Karena ketika saya tanya, kenapa kamu suka dengan guru bahasa Inggris? Karena kayak mami. Clear? Jadi, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya harus mencari fakta sampai dalam situ. Harus punya hati untuk mencari fakta yang sesungguhnya. Jangan hanya rasan-rasan. Jangan hanya perkiraan. Clear? Sekarang saya beri waktu 10 menit untuk diskusi, mencari data-data melalui diskusi kali ini. Bapak Ibu nggak bisa cari data yang sesungguhnya karena ini di lokasi pelatihan, bukan di sekolah. Nanti bisa dilanjutkan. Diskusi dengan 6 orang, dengan 8 orang, bener nggak sih ini? Ini datanya apa sih? Yang kamu ketahui apa sih? Kenapa dia tantrum? Kenapa sih? Ini data yang tidak sesungguhnya, tapi paling tidak pengalaman dari setiap orang. Bukan mencari solusinya, belum. Clear Bapak Ibu? Dan tolong itu ditulis. Miss kalau masih ada kertas silahkan bagikan lagi. Clear, ada yang mau ditanyakan? Iya. Ada yang ditanyakan? Oh kertas. Clear ya? 10 menit. Setelah itu kita menganjak lebih dalam lagi. Silahkan berputar.
tiga-tiganya. Maka perlu diskusi. Tiga-tiganya karena kita mau menyelesaikan 3 yang Anda temukan di kelas atau di sekolah. Iya, yang 3 itu aja, Yang lain sudah di skip. Yang tinggal 3. Yang jadi prioritas Anda untuk diselesaikan. Oke, kita cukupkan. Stop Bapak Ibu. Nanti bisa dilanjutkan. Yang terpenting Bapak Ibu di setiap kelompok sudah tahu konsepnya seperti apa. Karena ini belum sesuatu yang konkret, karena konkretnya nanti di sekolah. Yang penting tahapannya sudah tahu. Sekarang tahapan berikutnya, Bapak Ibu kan sudah punya 3 peristiwa yang Bapak Ibu anggap itu harus diselesaikan. Kenapa harus diselesaikan? Ternyata Bapak Ibu sudah menemukan data-data yang ada sesuai dengan keprihatinan Bapak Ibu. Benar ini. Ini kalau nggak diselesaikan, wah kasihan siswanya. Kalau nggak diselesaikan, wah ini berdampak pada siswa-siswi yang lain. Kalau ini nggak diselesaikan, wah kita nggak gajian, kan itu kan? Karena siswa-siswi pada nggak bayar tunggakan kan? Ini harus diselesaikan. Clear? Miss, setiap kelompok belikan kertas 1 yang besar itu. Oke. Bapak Ibu bisa di lantai lagi. Melantai. Tidak harus malam, melantainya bisa di pagi hari. Apa yang mesti dikerjakan? Tunggu dulu. Supaya clear. Tunggu dulu. Saya kasihkan contoh. 1 kelompok 1. Saya kasihkan contoh. Bapak Ibu harus membuat namanya potensial problem statement. Potensial problem statement. Apa itu? Kalau saya menemukan ada 3 masalah. Saya merasakan keprihatinan. Yang pertama, siswa di SKKK Medan sulit belajar sains. Ini dari saya. Tadi kan ada ibu juga yang sulit belajar matematika kalau nggak kira ya. Saya prihatin pada anak yang sulit belajar sains. Saya prihatin. Yang kedua, saya prihatin karakter anak-anak SKKK Medan tidak baik. Saya prihatin. Jadi ada 2 masalah yang saya temukan. Yang ketiga, keprihatinan saya adalah kelas 11 belum mampu menemukan tujuan studi lanjut. Kalau ditanya, nanti mau kemana? Nggak tahu. Kan sebentar lagi dia mau kelas 12 sudah harus menentukan masa depan. Dia nggak tahu, saya prihatin. Harusnya sejak kelas 10 dia sudah tahu aku mau ke sini, aku sehingga harus belajar sini, sehingga para gurunya bisa mendampingi. Jadi 3 keprihatinan yang saya temukan di Kalang Kudus Medan. Ketiga itu sudah Bapak Ibu temukan. Dan berdasarkan fakta, yes, ini adalah keprihatinan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, saya harus membuat namanya potensial problem statement. Ada who-nya, ada where-nya, ada what-nya, ada why-nya. Who-nya siapa? Siswa. Jelas kan? Semua Bapak Ibu, karena ini konteksnya siswa, nanti Bapak Ibu bisa konteksnya masyarakat yang mau mendaftar. Bapak Ibu konteksnya bisa sesama guru, macam-macam. Karena kita sekarang siswa. Where-nya di mana? Tadi di sekolah TK, di sekolah SD, di sekolah Rambo udah nggak ada. Rambo. Film Rambo kan kalau ada yang kenal Rambo berarti sudah seusia saya. Kalau yang muda-muda nggak kenal Rambo. Itu ya.
What-nya apa? Ini tadi. Sulit belajar sains, karakternya, dan kemudian gak bisa menentukan studi. Kenapa? Di situ ada, tidak ada yang membimbing. Tidak ada guru yang peduli mungkin. Tidak ada apa yang tahu Bapak Ibu sekalian. Ketiga, keprihatinan itu akan menjadi potensial problem statement jikalau Bapak Ibu menemukan atau memberikan sebuah kalimat, tiga-tiganya dijadikan satu kalimat, harus ada who, where, why, what-nya. Oke. Nah ini. Oh ini dulu. Siswa di SKK Medan. Sekarang tuliskan 3 keprihatinan dengan cara seperti itu di kertas yang besar. Di atas ya, jangan di tengah. Anda guru semua pasti bisa membahasakan lebih baik daripada saya. Ya kan? Jadi 3 keprihatinan dijadikan satu kalimat yang ada who, where, what, why. Silakan 3 menit. Boleh melantai sekarang. Depan sini Miss, boleh. Sini boleh, di tengah aja boleh. Silahkan. Boleh melantai. Tarik aja agak ke sini Miss. Kenapa? Kalau perlu pakai spidol silakan kasihkan spidol. Tulis di atas ya. Kertas bentuknya vertikal. Kertas vertikal tuliskan di atas. Vertikal. Potret, bukan landscape. Potret. Ketua kelas, ketua kelompoknya. Oke, cukup diam. Karena saya akan memberikan contoh untuk kelompok ini untuk kita bersama. Lir, silahkan baca. Dengarkan semua. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 9, kami akan membacakan potensial problem statement dari kami, yaitu siswa yang berada di SKK Medan unit Mayang pada jenjang SMA mengalami kesulitan dalam hal membayar uang sekolah setiap bulan. Kesulitan untuk membayar ongkos pulang dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan siswa kelas 10 mengalami kesulitan dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika dikarenakan ketidakmampuan atau IQ. Oke. Pertama, feedback saya. Pada prinsipnya sudah benar. Pada prinsipnya sudah benar. Dia sudah tahu keprihatinannya dan melalui define dia sudah tahu kurang lebih penyebabnya apa. Sudah tahu. Yang kedua, ini orang-orangnya boros. Boros kalimat. Oke. Boros kalimat. Saya bacakan. Siswa yang berada di SKK Medan unit Mayang jenjang SMA, boleh enggak siswa SMA di SKK Mayang Medan, lebih singkat kan? Karena ini boros. Jadi kalau dia ujian, teman-teman ini soalnya ditulis ulang untuk menghabiskan waktu. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam hal membayar sekolah setiap bulan. Ya, uang sekolah setiap bulan. Bisa kan diringkas? Sulit membayar SPP misalnya kan.
Yang kedua, kesulitan untuk membayar ongkos pulang dikarenakan kondisi ekonomi. Ini kan bisa. Dikarenakan apa? Nggak ada dana. Singkat aja teman-teman. Kita mengajarkan menulis singkat, berpikir poinnya. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam pembelajaran khususnya pelajaran matematika dikarenakan ketidakmampuan. Sulit belajar matematika karena tidak mampu atau kurang belajar. Sekali lagi, prinsipnya sudah benar. Kalimatnya sebisa mungkin rekan-rekan gak boros. Nanti kalau rekan-rekan suatu ketika nulis artikel jurnal, kalau sudah diwajibkan, nah itu kan ada pedomannya yang tidak perlu banyak-banyak. Kecuali rekan-rekan dulu nulis skripsi supaya semakin tebal, ya dipanjang-panjangin. Ya. Nah ini nanti bisa masukin ke AI, ke ChatGPT, tolong diringkas dengan baik. Nah udah ringkas. Ringkas. Saya tidak akan tanya satu persatu. Ini sebagai contoh sudah benar. Clear teman-teman? Jadi sekarang namanya problem, pasti pikiran manusia seringkali ke arah negatif. Oh ini bermasalah. Maka potensial problem statement ini kita akan ubah menjadi purpose potensial statement. Atau ini. Next, Pak. Like. Oke, potensial purpose statement. Itu kan negatif, maka dijadikan positif, kurang lebih begini. Siswa SMA di SKKK Mayang Medan membayar SPP tepat waktu, tidak kesulitan ongkos pulang, dan pandai belajar matematika. Sesimpel itu. Clear? Saya ulang. Siswa SMA SKKK Mayang Medan membayar SPP atau uang sekolah tepat waktu, bisa pulang ke rumah karena kan gak kesulitan. Ini kan kesulitan. Mampu belajar matematika. Silakan sekarang ubah menjadi positif yang lebih ringkas. Semua udah selesai. Yuk kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan. Perhatikan teman-teman. Ini saya sudah mulai menaikkan kemampuan rekan-rekan. Ya. Yuk perhatikan. Saya anggap semua sudah benar, saya anggap. Karena kan cuman dari sesuatu yang sifatnya negatif, Anda positifkan, sesuatu yang itu menjadi problem, Anda jadikan tujuan. Oke. Kita melangkah lagi. Kita menggunakan yang disebut lateral thinking. Cara berpikir yang tidak linear. Ya. Ini cara berpikir yang tidak linear. Ini mikir lagi. Pertama-tama, ini nanti dibaca sendiri aja. Anda kan sudah menunjukkan PPS tadi, Potential Purpose Statement. Setiap kelompok sudah ada. Oke. Setiap kelompok sudah ada. Saya akan memberikan contoh begini.
nanti rekan-rekan akan dibagikan lagi satu kertas yang besar. Ketika sudah dibagikan, ini gampang banget petunjuknya. Buat seperti ini. Ya, buat kotak-kotak seperti ini. Buat garis-garis seperti ini. Enggak usah yang lain-lain. Clear petunjuknya? Gampang kan? Saya kasih contoh. Oke. Setelah itu, kita akan memulainya dari mana supaya kita mendapatkan ide untuk menyelesaikan atau ide untuk yang Bapak Ibu tulis tadi bisa terwujud. Kan itu kan? Jadi kita mau mewujudkan apa yang sudah menjadi potential purpose statement. Diwujudkannya dengan apa? Idenya seperti apa? Dan akan mencari ide yang tidak pernah Bapak Ibu lakukan. Ini yang namanya mikir. Jadi mikir semikir-mikirnya, nanti makan siang makan yang banyak. Ini harus mikir. Baik. Saya akan berikan satu contoh. Rekan-rekan, saya akan kasih contoh. Perhatikan. Nanti setelah saya kasihkan contoh satu kelompok, saya akan berkeliling ke kelompok-kelompok lain. Ya, saya akan kasih contoh. Contohnya adalah yang namanya random vote. Jadi begini, saya kasih contoh cerita dulu. Teman-teman pasti ada yang punya atau melihat namanya mobil berwarna putih. Kan? Mobil berwarna putih masuk Indonesia itu belum lama. Dan orang gak mau beli mobil putih karena dianggap ambulan. Ya kan? Maka harga jual secondnya yang mahal pada waktu itu warna gelap. Warna gelap. Ya. Jadi warna gelap harga jualnya. Kemudian dalam beberapa tahun ini muncullah mobil putih dan orang suka. Sebetulnya dari mana asalnya? Asalnya itu dari Korea. Tahun 2005 ada seorang CEO otomotif. Dia mengatakan kepada divisi product development. Dia katakan, tahun depan kita harus meluncing satu mobil baru yang akan menghasilkan profit besar. Pikirkan mobil yang seperti apa. Oke. Kemudian manajer people development ngumpulin timnya untuk brainstorming. Atau kalau teman-teman sudah membaca buku saya, entah itu Spider-Man Effect atau Teacher as a Coach, di situ ada yang disebut dengan group coaching. Nanti baca lagi. Manajernya kemudian bertanya kepada timnya. Dia tanya, oke, tahun depan kita punya goal harus melaunching mobil baru yang berbeda dengan orang lain. Dia tanya, oke, menurutmu, ada 5 atau berapa orang, menurutmu idemu apa untuk mobil tahun depan? Maka orang pertama mengatakan, sapu. Oke, saya sih sebetulnya gak paham, tapi saya yakin kamu punya pikiran yang brilian di dalam alasan ngomong sapu. Appreciate. Jadi tidak boleh justifikasi. Kamu apa idenya? Ideku toilet. Wow. Mungkin menarik. Tapi nanti jelaskan ya. Idemu apa? Ideku tempat orang pup. Namanya apa? Kloset. Oh, hubungannya apa ya kloset dengan mobil? Oh, tapi pasti kamu
punya alasannya. Tanyain satu-satu, semua bebas ngomong tanpa ada justifikasi. Oh itu enggak ada hubungannya dengan mobil, enggak ada. Ini disebut lateral thinking. Semua boleh ngomong bebas, enggak ada kaitannya dengan mobil. Oke, itu namanya random word. Baru setelah itu saya tanya, kamu ngomong-ngomong ngapain? Ngomong idemu sapu. Iya, tahu nggak Harry Potter? Harry Potter sapu itu bisa terbang dengan cepat. Gimana caranya tahun depan kita membuat mobil yang bisa memiliki kecepatan tinggi? Oh, brilian idemu. Tadi kamu ngomong toilet apa? Toilet itu kan banyak toilet di hotel-hotel mewah itu besar. Jadi kalau kita membuat mobil yang lebih besar supaya muat banyak orang. Oh keren. Tadi kamu ngomong kloset. Kloset hampir di seluruh dunia warnanya putih. Yang kedua, kalau klosetnya itu bersih, orang akan lama-lama duduk di kloset. Ya kan? Ngapain? Kira-kira ngapain? Merenung. Cari inspirasi. Kan gitu kan? Nah ini. Jadi setiap orang ini dikatakan asosiasi berpikir. Yang kloset inilah yang kemudian tahun berikutnya dieksekusi. Warna putih, bersih, orang bisa di mobil cari inspirasi, tenang dan sebagainya. Itulah yang dieksekusi di Korea pada waktu itu. Yang kemudian masuk ke negara lain termasuk masuknya. Jadi cara mencari idenya di luar yang biasa Anda pikirkan. Clear? Ada yang mau tanyakan? Ini betul-betul diuji Anda bisa mikir atau enggak. Ini ya, akan diuji, betul. Akan ketahuan. Anda biasanya di kelas mikir atau enggak akan ketahuan di sesi ini. Clear ya semua ya? Oke, saya akan kasih contoh kelompok di sini. Semuanya siap-siap. Saya akan mencarikan satu random word untuk kelompok ini. Sebetulnya awalnya random word itu bisa banyak kemudian dipilih. Kita nggak punya waktu. Oleh karena itu saya akan memilihkan satu random word di sini. Clear? Nggak usah mikir. Sebut satu kata. Sebut satu kata. Lu nggak mikir toh? Sebut satu kata. Sebut satu kata. Senang, sebut satu kata. Belajar, sebut satu kata. Sukacita, sebut satu kata. Gembira, judulmu apa tadi? Loh, itu kamu pegang. Oh, di sini. Oke, random wordmu adalah gembira. Oke. Gak usah mikir satu kata. Makan. Gak usah mikir. Tidur. Satu kata. Satu kata. Sponsor. Boleh, tapi Anda akan kesulitan nanti kata. Tadi apa? Minum. Pelangi. Oke, cinta. Rumah, kaya. Berhasil. Uang.
Tahta. Lapar. Lapar. Mangga. Suka. Kagum. Oh, ada di sini. Traveling. Jalan. Terbang. Ayam. Oke. Liburan. Oke, teman-teman. Ini setiap kelompok sudah memiliki satu random word. Oke, udah diingat ya. Nah, nanti dituliskan di sini. Kalau di sini saya tulis meranti. Oke, tulis. Sekarang ada 4 hal yang berkaitan dengan meranti. Kalau saya loh ya, meranti itu kue. Kalau saya mendengar meranti itu oleh-oleh. Kalau saya mendengar meranti itu Medan. Kalau saya mendengar meranti, oh bahagia bisa makan kue. Clear? Misalnya di sini apa tadi? Gembira. Gembira itu apa? Ini hanya contoh aja. Misalnya lompat-lompat, temenku. Apa aja? Cukup 4. Oke? Cukup 4. Sekarang lakukan itu dulu. Kita lanjut. Sekarang gimana cara ngisi kotak hitam tadi? Ya, saya kasihkan contoh di sini. Meranti menurut saya kalau dengar meranti, oh kue. Kan gitu kan? Otak saya langsung kue. Gak usah mikir panjang-panjang, oh kue itu. Maka apa yang kaitannya dengan kue yang bisa menjawab PPS? Ya. Kue itu apa sih? Kalau orang ngomong kue, itu asosiasi dalam pikiran Anda apa? Kue. Makanan. Apalagi? Manis. Enak. Apalagi? Ya udahlah bergizi. Apalagi? Oke, stop. Dari macam-macam itu, misalnya saya orang Jawa itu sukanya manis-manis. Ya kan? Kalau ke Jawa itu minumnya teh tong manis, teh tong teh manis gitu. Kalau teh tong itu tawar. Oh, tong tawar. Oke, teh manis. Maka kalau manis berarti kan yang aku sukai. Yang menyangkut dengan PPS, misalnya PPS-nya di sini apa ini? PPS. Tuh, kamu dengar? Berbicara dengan mampu berbicara dengan warga sekolah, berani tampil. Misalnya saya hanya mengambil salah satu aja. Tampil. Saya tampil. Yang saya sukai tampil di mana? Buat anak-anak. Panggung. Kalau yang disukai anak-anak panggung, berarti idenya setiap bulan saya akan mengadakan
kegiatan dengan menggunakan panggung. Inilah yang Anda harus betul-betul mikir. Tadi kan ngomong kue, ada yang ngomong manis. Oh, manis itu yang aku sukai. Gitu kan? Berarti apa ya kegiatan yang disukai anak-anak kaitannya dengan tampil? Oh, panggung. Maka idenya setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali kita ngadakan kegiatan yang menggunakan panggung atau apa? Satu. Yang kedua, tadi kue tadi apa? Udah manis. Enak, lembut, apa lagi? Bergizi, warna-warni. Misalnya saya ambil warna-warni. Kegiatan apa yang disukai anak-anak dan anak-anak bisa tampil yang kaitannya dengan warna-warni. Menggambar yang juara nanti bisa naik panggung misalnya, atau mengadakan lomba mewarnai. Clear teman-teman? Clear? Jadi setiap kotak hitam, ini betul-betul mikir, kalian sudah bengong kelihatan banget ini. Kelihatan banget ini. Ini baru mulai mikir beneran, Jadi setiap kotak hitam ada 2 ide yang Anda harus lakukan. Ide itu menjawab kotak merah. Tapi kaitannya dengan kue. Kalau punya saya, kalau punyanya di sini, kaitannya dengan hati. Jangan sampai melompat langsung membuat ide yang menjawab PPS. Itu Anda melompat. Proses cara berpikir Anda melompat yang nanti dampaknya belum tentu benar. Belum tentu jawaban yang sesuai. Oleh karena itu Anda diberikan jembatan, kue, oleh-oleh, medan bahagia. Supaya benar-benar Anda punya proses berpikir yang matang. Ada yang mau ditanyakan? Kelihatan nih mulai wajah-wajah. Kelihatan. Pening nih Bu. Ya gak apa-apa. Pening itu proses berpikir. Enggak, apapun. Itu hanya contoh. Tulisan saya kegiatan hanya contoh. Ada yang mau tanyakan lagi? Ini Anda benar-benar mikir karena tidak terbiasa mikir. Kalau sudah jelas, kerjakan. Ulang lagi. Tadi apa? Berhasil mendapatkan yang diinginkan. Sekarang tujuannya membayar uang sekolah, misalnya ya, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kamu mau berbuat apa? Menghasilkan produk. Pertanyaannya, yang harus menghasilkan produk itu siapa? Ketika siswa, ini kegiatan siswa atau kegiatan Anda? Ini kan kegiatan Anda. Ini kegiatan Anda. Anda sedang melakukan kegiatan ini. Iya, ini kegiatan. Ini yang kerjakan siapa? Ini yang kerjakan siapa? Iya. Pak Moso Anda ngerjakan itu, siswa tolong kamu kerjakan itu. Teman-teman, tunggu dulu. Nggak mudah kan? Nggak mudah. Karena kita tidak terbiasa berpikir. Yang pertama, ntar lagi istirahat. Anda bisa diskusi. Yang mengerjakan PPS ini siapa? Guru. Kemudian Anda punya ide untuk menyelesaikan PPS, idenya siapa? Nanti kalau Anda mendapatkan solusinya,
siapa yang akan ngerjakan? Guru. Ini adalah pekerjaan guru. Guru yang punya empati. Empati itu kemudian Anda jadikan problem, kemudian Anda jadikan tujuan yang Anda mau selesaikan. Ketika Anda punya ide-ide yang bisa dilakukan guru. Ketika ide nanti sudah menjadi sebuah kegiatan yang menjawab PPS, maka itulah yang melakukan guru, bukan murid. Jadi bukan murid, Anda bukan sedang membuat solusi untuk dikerjakan murid, bukan. Anda nanti ujungnya akan mendapatkan solusi yang mengerjakan guru. Di situ tuh bagus banget sebetulnya. Jadi dia katakan variabelnya pahlawan. Murid nggak bisa membayar SPP. Lah kegiatannya kira-kira apa kalau dia pahlawan buat muridnya? Bayarin. Bayarin. Iya, bukan suruh murid lu bikin produk, bikin jualan, bukan begitu. Bukan nyuruh muridnya jualan. Ya kalau bisa yang jualan gurunya, hasil jualan bayarin. Ya, teman-teman. Jadi ini yang membuat Anda yang prihatin, Anda yang harus menyelesaikan, bukan orang lain suruh menyelesaikan. Enak teman. Oke. Anda harus punya inovasi menyelesaikan keprihatinan Anda. Yang biasanya Anda memakai cara-cara yang biasa dipakaikan orang. Sekarang cari kebiasaan yang belum pernah dilakukan orang. Itu mikir namanya. Karena kita tidak terbiasa mikir, maka kita copy paste yang terjadi. Namun sebagian sudah baik. Sudah baik. Sekarang yang sudah betul, saya akan melangkah satu langkah sebelum istirahat. Anda diskusikan, istirahat, makan sambil diskusi. Maka kelompok aja makannya. Kelompok, sambil diskusi lah. Itu ya, sambil diskusi. Jadi jangan diskusi yang lain di situ ya. Kegiatan membangun percaya diri. Kegiatan mengambil. Oke, baik teman-teman. Perhatikan. Saya anggap kegiatan apapun yang sebagian kegiatan itu masih belum jelas. Oke. Nanti semakin panjang Anda kalau belum jelas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu baru ide. Oh, aku mau membuat kegiatan ini. Oh, baru ide. Enggak apa-apa. Tapi ada teman-teman yang sudah detail. Sudah detail. Aku mau menciptakan produk. Teman ini mau jualan nanti setelah ini. Untuk bayarin anak-anak sekolah yang nggak bisa bayar. Dia udah punya ide, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus. Itu bagus. Pasti nanti orang yang sekolah Kalam Kudus semakin banyak. Karena guru-gurunya akan bayarin. Itu kan banyak. Itu ide mereka. Nanti harus. Oke, ya. Setelah new idea kalian muncul, maka kita masuk berikutnya. Next Pak, ini kalau bisa. Oke, new idea, misalnya kegiatan yang menyenangkan tadi. Maka konsepnya itu apa sih menyenangkan? Konsepnya kalau menyenangkan semua terlibat, ya kan? Yang kedua menurut saya kalau menyenangkan itu mestinya di luar. Sekolah nggak di dalam. Sekolah alam, outdoor. Gitu kan? Konsepnya. Jadi setelah new idea tadi macam-macam, tadi misalnya di sana mau jualan produk, konsepnya gimana? Buat sendiri masing-masing buat roti sendiri, konsepnya gitu ya. Nanti terus dijual. Konsepnya apa? Jualan online misalnya.
Oke. Ini pahlawan sejati tadi. Kalau mana pahlawan sejati? Konsepnya apa? Nabung. Nih, guru-guru Pak Ferry begitu gajian dipotong 10%. Mereka nabung konsepnya. Konsepnya, gitu ya. Nanti 10% itu akan untuk bayar murid-murid, ya kan? Nah, bagus banget karena pahlawan. Mereka ngambil variabelnya pahlawan. Keren, saya keren. Ini bagus banget. Idemu bagus banget. Bagus gitu ya. Ini ya. Itu cari konsepnya. Setelah konsep baru cari ide lagi. Misalnya contohnya ini. Kegiatan yang menyenangkan, konsepnya semua anak terlibat, konsepnya di outdoor. Idenya apa? Ketika semua terlibat. Idenya apa? Ketika di outdoor. Misalnya, melakukan kerja bakti. Karena tadi ada yang sosial toh. Kelompok tadi ada yang sosial. Kerja bakti. Melibatkan semua anak-anak. Yang kedua, kegiatan di rumah penduduk selama 3 hari. Teman-teman, ini contoh. Kami di Penabur, waktu dulu SMA itu live in di desa di Jogja 3 hari. Yang pertama ikut hanya 15 orang. Kemudian 3 tahun kemudian yang ikut 80% dari SMA. Orang tua SMP protes, maka diadakan SMP. SMP 80% ikut live in. SD protes. SD live in di Jogja 3 hari. SD loh, live in. Itu menjadi unggulan salah satu program Penabur. Sehingga kalau liburan, ini barusan pulang. Saya di WA teman saya. Ini baru pulang, mereka nyewa bergantian. Nyewa 10 gerbong. Berangkat, ini 10 gerbong pulang, 10 gerbong lagi masuk Jogja, gantian selama liburan. Itu yang diminati orang tua. Itu diminati. Live in di masyarakat. Karena orang Jakarta untuk tadi sosial, tadi di sana ada kelompok di sana sosial. Itu nggak mudah. Nah, misalnya, itu ngerjainnya kayak gini. Dapat live in itu karena gini. Clear? Anda tahu konsepnya, alternatif idenya apa? Sebetulnya, kalau ini di perusahaan, sebetulnya nggak berhenti. Sudah tahu alternatif ide yang kedua, konsepnya apa lagi? Setelah tahu konsep, idenya apa lagi? Sampai mentok. Kalau sampai mentok, berarti ide yang Anda mau eksekusi belum pernah dimiliki organisasi lain. Tadi, mobil warna putih belum ada. Maka eksekusi. Contohnya, siapa yang bawa iPhone 14? Ayo gak usah malu-malu. Kan barusan gajian. Ya, ada yang iPhone, kayaknya Miss Mona iPhone 15. Di iPhone, di depannya itu dulu ada tempat untuk moto kan, ada lingkaran kecil. Ya kan? Kemudian iPhone 14 itu sudah nggak ada itu. Diganti apa namanya? Apa? Dynamic Island. Itu dapatnya Dynamic Island dengan ini. Dapatnya kan cuma sederhana toh, tapi yang lain belum ada kan? Itu pertama kali iPhone kan? Dapatnya, oh ini ada nih. Dapatnya itu seperti ini. Lihat Bapak Ibu. Jadi cuma kecil, sedikit perubahan, tapi belum pernah dimiliki lain. Kalam Kudus Medan harus mencari sesuatu hal yang belum dimiliki sekolah di Medan. Itulah yang menjadi keunggulan. Dan terus dilakukan, terus dilakukan, terus dilakukan. Sehingga gak akan pernah berhenti berpikir. Ya kan? Susah amat tuh nggak jadi guru. Ya kalau Anda mau Kalam Kudus menjadi besar, harus mikir. Ini
Sederhana. Jadi banyak proyek yang belum pernah dilakukan harus mikirnya ini. Contohnya, zaman saya belum ada namanya Google. Ketika mau tahu macam-macam harus punya buku ensiklopedia. Kemudian kita nggak pernah berpikir ada Google. Dapatnya Google ya kayak gini. Cara berpikirnya. Mikir beneran. Nah ini saya ajak mikir. Wajah-wajahnya udah kelihatan ini. Pusing gitu kan. Karena nggak bisa mikir. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang merasa pusing, itu tandanya mikir. Kalau Bapak Ibu nggak pusing, tandanya nggak mikir, luweh. Tandanya luweh, harus mikir. Biar makannya banyak. Saya cek dulu, Miss Mona, makan siang sudah tersedia belum? 10 menit lagi. Oke, sekarang nggak ada waktu nggak mikir buat saya. Nggak ada. Sekarang lanjutkan buat konsepnya. Buat konsepnya. Adi, jualan, produk, konsepnya gimana? Ngumpulin uang, konsepnya gimana? Mau belajar di luar, konsepnya gimana? Ini mau apa ini? Apa kok ayam? Mau apa? Di sini mau apa tadi? Kegiatan yang menyenangkan, konsep menyenangkan buat siswa itu seperti apa? Silakan teman-teman. Perhatikan, saya sudah melihat ada yang delosor, ada yang senderan, mukanya sudah kusut. Udah gak bisa mikir, udah kelihatan ya, udah kelihatan. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan siang hari ini kesempatan satu kali. Makan di siang hari. Makan di siang hari, kumpul jam berapa Mas? Jam 1.30 sudah semuanya on time di sini. 1.30 karena 15.30 saya sudah akan menyelesaikan ini. Ya, 13.30 semua sudah, ketua kelompoknya harus. Yang kedua, kalau bisa makannya sesuai kelompok, jadi diskusi. Enak toh? Mempercepat. Nah, itu, pakai kelompok. Oke? Terima kasih Bapak Ibu. Mengingat Bapak Pramudianto akan bergegas meninggalkan Hotel Niagara dan langsung ke bandara nanti setelah sesi terakhir ya Bapak. Pada kesempatan ini Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Medan akan mengambil kesempatan sedikit untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Pramudianto atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan kami, keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Untuk waktu dan tempat, Bapak Christian kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Ibu, keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan, kita semua sudah mengikuti pendampingan, latihan yang sudah dilakukan oleh Pak Pram, mulai dari refleksi tadi malam, diteruskan dengan pagi sampai kepada siang hari ini. Mudah-mudahan harapan kami dari yayasan apa yang sudah diberikan, jelaskan oleh Pak Pram bisa berguna bagi kita. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kami tentu dari yayasan sangat berharap
bahwa di dalam permulaan tahun ajaran baru nanti kita mempunyai semangat, kita mempunyai pola pikir, wawasan yang lebih baik bagi pengembangan sekolah kita ke depan. Dan siang hari ini pendampingan pelatihan yang dilakukan oleh Pak Pram terakhir atas nama Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Medan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pram yang sudah melatih, mendampingi guru-guru kami, leaders kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Juga tentu kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iren yang juga mendampingi bersama. Harapan kami tentu semoga kerjasama, kolaborasi yang sudah kita lakukan seperti hari ini bisa berjalan baik lagi ke depan dengan ada kesempatan-kesempatan yang lain. Sebagai tanda kami dari yayasan akan memberikan plakat dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan, dalam hal ini yayasan, kepada Pak Pram. Kami silakan Pak. Kami sangat berharap bahwa ini tetap diingat oleh Pak Pram di kantornya atau di mana, bahwa nantinya ini bahwa Pak Pram dengan Kalam Kudus Medan itu ada suatu hubungan yang baik ke depan. Oke, terima kasih kepada Pak Christian dan Pak Pram.